Puji Tuhan, ada sebuah hal yang cukup penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang kasih karunia. Nah, mari kita lihat di firman Tuhan di Matius pasal 20 ayat 8. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang terdahulu." Nah, di pasal 20 ayat 9 dikatakan, "Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar." Nah, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu lihat firman Tuhan ini berlanjut sampai dengan pasal 20 ayat 14. Di sini menceritakan tentang di mana ada seorang tuan, dia mempekerjakan orang dari yang awal, terus kemudian yang masuknya kemudian 1 jam, dan bahkan yang terakhir. Singkat cerita semuanya mendapatkan upah 1 dinar. Ya, jadi mereka itu sempat komplain di pasal 20 ayat 13. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?" Nah, di sini kita boleh melihat bahwa pekerja itu merasa, ini tidak fair. Yang masuknya misalnya jam 8 pagi, udah kerja berat, lalu disusul dengan yang masuk jam 12. Terus disusul dengan masuk jam 3, yang katakan hanya kerja 2 jam sampai jam 5, kemudian sudah selesai. Dan mereka ini merasa tidak fair. Bapak dan Ibu, dalam kehidupan sehari-hari, saya teringat, saya contoh, saya pernah ditanya oleh istri saya. Dia bilang gini, kenapa itu satpam yang A itu dia sudah bantuin kamu parkir, dia sudah apa dan sebagainya. Terus ya kamu kasih dia hanya 3.000 rupiah. Nah, sedangkan ada satpam B, dia itu tidak berbuat apa-apa. Memang satpam B ini adalah orang yang selalu bantuin saya setiap minggu untuk parkirin mobil. Nah, hari itu dia tidak bisa melakukan membantu saya karena dia lagi sedang sibuk. Jadi satpam A ini mengambil alih. Nah, tetapi tetap ketika ketemu dengan satpam B ini, saya tetap memberikan dia uang. Meskipun dia tidak kerja dan saya kasih dia uang, ya lebih besar daripada satpam A, yaitu 5.000 rupiah. Nah, lalu saya juga punya contoh. Saya teringat waktu saya masih SD. Dulu waktu SD ini saya sekolah di sekolah Katolik. Jadi gurunya itu suster. Nah, suster ini memang terkenal agak galak. Jadi dia agak galak, suster ini. Ya maaf, dia akan keras sama murid-murid yang nakal dan juga murid-murid yang agak tidak bisa diajar gitu. Nah, saya ingat sekali, saya waktu itu masih kecil, kelas 3 atau kelas 4. Saya bertemu dengan suster ini. Dan saya tahu suster ini, dia itu ketika saya bisa mengambil hati dia ini walaupun keras, tegas, ketika ada sebuah ujian atau apapun, saya melihat suster ini tahu kemampuan saya, pengetahuan saya tidak seberapa. Tetapi karena dia sudah tersentuh hatinya lewat sikap saya terhadap dia, dan guru ini, suster ini, lalu dia memberikan saya nilai yang saya bilang, ya itu nilai kasih karunia. Artinya mungkin saya seharusnya dapat 4, dikasih saya dapat 6. Ya, hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu begini,
Termasuk dengan apa yang saya perbuat dengan satpam B ini. Nah, kenapa saya bisa berlaku demikian terhadap satpam B? Karena saya memang sudah kenal lama dengan dia. Saya sudah senang dengan semua yang dia lakukan terhadap saya. Dan kalau dia mau kerja, nggak kerja, saya begitu lewat, saya ketemu dia, tetap saya kasih uang. Nah, itu buat saya, itu namanya kasih karunia. Di dalam kehidupan ini, begitu juga ada banyak orang bekerja keras. Membanting tulang, dia kerja siang sampai dengan malam. Tetapi maaf kata, uang yang didapat hanya sedikit. Dan saya melihat orang ini berada di dalam terik matahari, dia berjuang untuk hidup dia. Nah, orang yang satu lagi, saya hanya melihat dia hanya duduk-duduk saja. Dia hanya melakukan pelayanan. Dan bagi sebagian orang, orang ini dicap tidak bekerja keras. Dicap pemalas. Karena kalau dibanding dengan orang satu itu dia kerja keras. Dia bangun pagi, dia sudah pergi berkebun, dan dia kadang di terik matahari, kadang di kehujanan. Sedangkan yang satu ini, dia cuma hanya duduk-duduk saja, pelayanan. Dia tidak melakukan pekerjaan keras. Tetapi yang faktanya, keuangan orang yang kedua ini, diberkati melebihi orang yang tadi bekerja keras. Nah, saya tidak berkata bahwa hamba Tuhan lalu lebih diberkati daripada orang yang tidak bekerja. Oh tidak. Saya sedang mengatakan bahwa ini hanya contoh. Dari sekian banyak yang saya lihat ada contoh yang seperti begini. Nah, Bapak dan Ibu, intinya begini. Kalau Anda mendapatkan kasih karunia Tuhan, maka saya mau bilang, semua akan berubah. Hidup Anda akan berubah. Jadi, jangan punya prinsip dan pegang prinsip bahwa kerja keras Anda yang membuat Anda berhasil. Nah, di Amsal pasal 10 ayat 22, saya suka firman Tuhan ini. Dengarkan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saya ulang sekali lagi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, Bapak dan Ibu, pelajari hal ini, yaitu tentang kasih karunia. Di mana bukan kerja kerasmu yang membuat Anda berhasil, membuat Anda kaya, membuat Anda sukses. Ketahuilah satu, bahwa di samping Anda boleh berusaha, Anda butuh yang namanya kasih karunia dari Tuhan. Karena dengan Anda mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, hidup Anda akan berubah. Anda tidak perlu bekerja Senin sampai ketemu Senin. Banyak orang, saya lihat orang Kristen, dia buka toko dan sebagainya, dia bela-belain bisnisnya dan sebagainya. Oh, Anda nggak perlu begitu. Kalau Anda pahami bahwa Anda cukup bekerja, seminggu itu katakan 6 hari Anda bekerja. Hari Minggu, Anda punya waktu Anda untuk Anda ibadah sama Tuhan, Anda off, dan Anda bisa pergi berlibur dengan keluarga Anda. Kalau Anda punya pandangan seperti begitu, dan Anda percaya bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan, bukan dari hasil pekerjaan Anda, hidup Anda akan berubah. Mulai ubah dulu dengan cara berpikir Anda. Nah, dan kemudian yang Anda butuhkan sekarang adalah kasih karunia Tuhan. Apa sebenarnya kasih karunia Tuhan? Di mana Anda tidak bekerja, tetapi Anda mendapat. Nah, di mana Anda sebenarnya bukan hak Anda, tapi Tuhan berikan jadi hak Anda. Saya mau bilang begini, kalau Bapak dan Ibu, Anda berhasil membuat Bapak di surga senang. Dengar baik, Anda berhasil membuat Bapak di surga senang. Dia akan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada Anda. Hari ini, nggak tunggu besok, nggak tunggu lusa, nggak tunggu bulan depan. Nah, apa yang bisa membuat Bapak senang? Ada 2 hal. Pertama, begini. Ketika Anda melakukan apa yang Roh Kudus suruh Anda lakukan. Orang begitu saya jamin pasti membuat Bapak di surga senang. Setiap kali ada suara Roh Kudus di hati, yang suruh dia melakukan apapun, dia selalu taat. Saya percaya orang-orang begitu tuh yang menjadi incaran Tuhan, Tuhan melepaskan berkatnya. Kalau Bapak dan Ibu Anda punya anak kecil, dan ada seorang Bapak, saya percaya kalau Anda punya uang banyak, pastinya Anda tidak simpan, Anda akan
tabung sampai Anda meninggal. Saya percaya yang Anda kumpulkan itu pastinya Anda rindu untuk Anda berikan buat anak terkasih Anda. Di antara ada 4 orang anak, mungkin yang satu yang itu menyentuh hati Anda selalu karena dia selalu nurut apa yang Anda suruh. Nah, itu orang akan pasti mendapatkan kasih dari Anda. Anak itu pasti akan mendapatkan kasih dari Anda. Begitu juga dengan Bapa di sorga. Kalau Anda melakukan apa yang Roh Kudus suruh Anda lakukan, percayalah, Bapa punya langit dan bumi. Segala sesuatu yang ada di bumi ini, baik yang di dalam tanah berbentuk mineral, emas, dan sebagainya, bahkan yang ada dalam perdagangan di dunia ini, bahkan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini, semua ada dalam tangan Tuhan. Oh, saya sangat percaya itu. Dan kalau Tuhan yang punya kendali dengan semua itu, hari ini kalau Tuhan mau memberkati Anda, dia bisa menggerakkan si A, si B, si C, si D, siapapun Anda tidak kenal, dia bisa mendatangkan orang itu ke hadapan Anda dan memberi Anda berkat itu tanpa Anda harus bekerja keras. Oh, puji Tuhan. Yang kedua, saya selalu akan ngomong, lakukan sesuatu yang tertulis di firman Tuhan. Dengar baik, yang tertulis dalam firman Tuhan. Ketika Anda melakukan Taurat, Anda melakukan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, pastinya saya percaya Tuhan senang. Karena yang tertulis dalam firman Tuhan adalah suara-suara Tuhan, adalah kehendak Dia. Kalau Anda melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Dia, melakukan kehendak Dia, saya percaya kasih karunia Tuhan selalu tersedia bagi Anda. Haleluya. Dan saya mau bilang begini, jadilah kita orang yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga Dia memberkati kita yang Dia sayangi. Kasih karunialah yang membuat hidup kita tidak usah kerja keras, tidak usah bersusah payah, tidak usah sampai hemat-hematan, tidak usah berjuang, kepala ada di bawah, kaki ada di atas, tetapi nikmati hidup ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak dan Ibu, terus menambahkan pengetahuan Bapak dan Ibu dengan firman-Nya yang ajaib. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.